Baik, Bu. Ujian komprehensif hari ketiga Jumat 20 Desember 2024 dari mahasiswa PPG batch kedua tahun 2024 atas nama Ibu Halimah Tusadia Temayang, mahasiswa PPG Rombel PAI kategori 1 2.5 dibuka dengan sama-sama membacakan basmalah. Ya, untuk pelaksanaan ujian untuk Ibu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu adalah uji pengetahuan, di mana nanti saya akan menampilkan objek dari pertanyaan yang langsung secara berturut-turut Ibu jawab. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Ibu menampilkan cuplikan praktik pembelajaran dari materi ajar atau modul ajar kedua PJBL. Dan yang terakhir itu adalah uji kemampuan baca tulis Al-Quran. Itu eh, surah nanti silakan ditulis Bu ya. Saya sudah akan tentukan sekarang supaya nanti instruksi yang akan saya berikan kepada Ibu 1 kali. Yang pertama itu silakan nanti Ibu untuk kemampuan baca tulis Al-Quran. Silakan Ibu buka surat Al surat an surat apa ini ya? Al-Bainah. Surat Al-Bainah. Nanti Ibu baca dari ayat 1 sampai dengan 5. Setelah itu nanti Ibu akan lanjutkan dengan menulis surah yang sama di ayat 1 sampai 3. Bisa dipahami instruksi yang saya sampaikan, Bu? Bisa ya? Nah, sekarang saya akan tampilkan nanti secara berturut-turut tanpa menunggu instruksi dari saya sudah sampaikan instruksinya. Setelah Ibu menjawab pertanyaan yang saya tampilkan pada eh, kisi-kisi dari ujian komprehensif itu sendiri, setelah itu Ibu langsung lanjutkan dengan cuplikan praktik pembelajaran dengan durasi waktu 20 sampai dengan 25 menit, dilanjutkan dengan baca tulis Al-Quran dan uji menulis ayat dari surat yang sudah saya sampaikan. Silakan Bu, jelaskan komponen dari secara berturut-turut dari item 1 teori belajar dilanjutkan dengan pengembangan pembelajaran, komponen ketiga komponen perangkat pembelajaran dilanjutkan dengan materi ajar esensial sampai dengan bermuatan host, terakhir adalah asesmen dalam rancangan pembelajaran. Disilakan Bu. Eh, Teori konstruktivisme menurut Jean Piaget yaitu siswa aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Yang kedua, teori belajar sosial menurut Albert Bandura, siswa belajar melalui observasi, imitasi, dan interaksi sosial. Yang ketiga, teori belajar kontekstual menurut John Dewey, yaitu siswa belajar dalam konteks nyata dan relevan. Yang keempat, teori pembelajaran aktif James Willowen, yaitu siswa aktif terlibat dalam proses belajar. Dan yang kelima yaitu teori belajar berbasis masalah, yaitu problem based learning, yaitu siswa belajar dengan menyelesaikan masalah nyata. Komponen perangkat pembelajaran yaitu komponen
tujuan pembelajaran, yaitu mendefinisikan kompetensi yang ingin dicapai, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Yang kedua, materi ajar, pengetahuan dan konsep yang akan disampaikan, termasuk teori, konsep, dan contoh kasus. Yang ketiga, metode pembelajaran, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti diskusi, presentasi, proyek, dan problem based learning. Yang keempat, media dan bahan ajar, yaitu alat bantu pembelajaran seperti buku, artikel, video, aplikasi, dan teknologi lainnya. Yang kelima, instrumen asesmen, yaitu alat untuk menilai kemajuan lainnya, seperti kuis, tes, proyek, dan portofolio. Yang berikut yaitu tujuan pembelajaran, mendefinisikan kompetensi yang dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan spesifik yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, terikat waktu. Yang keempat, menggunakan kata-kata operasional seperti mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan. Berikut pendekatan teknologi pedagogik, content conleading, itu teknologi menginteraksikan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua, pedagogik yang menggunakan metode pembelajaran efektif. Yang ketiga, konten mengintegrasikan pengetahuan subjek. Yang keempat, koneksi antara TPC, menghubungkan teknologi pedagogik dan konten untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu proses problem based learning, yaitu PBL, mengidentifikasi masalah nyata, membagi siswa menjadi tim. Yang ketiga, mendorong siswa menganalisis dan menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, mengevaluasi proses dan hasil. Project Based Learning atau PJBL, yaitu mengidentifikasi masalah nyata. Yang kedua, mengidentifikasi masalah tim, membagi siswa menjadi tim. Yang ketiga, mendorong siswa merancang dan mengembangkan proyek. Dan yang keempat, mengevaluasi proses dan hasil. Yang berikut teknik asesmen, jenis asesmen yaitu asesmen awal atau diagnostik, mengidentifikasi kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif, mengevaluasi proses pembelajaran selama proses berlangsung. Dan yang ketiga, asesmen sumatif, menilai hasil pembelajaran pada akhir proses. Teknis asesmen yaitu tes tertulis, pilihan ganda, esai. Kedua, penugasan proyek presentasi. Ketiga, observasi. Keempat, wawancara. Kelima, portofolio. 6, penilaian diri. Dan ketujuh, penilaian sejawat. Instrumen asesmen HOTS yaitu 1, soal-soal yang memerlukan analisis. Yang kedua, studi kasus. Ketiga, proyek penelitian. Keempat, presentasi.
kelima diskusi, keenam penilaian kinerja, dan yang ketujuh portofolio refleksi relektif. Prinsip-prinsip merdeka belajar yaitu fleksibilitas, autonomi, yang ketiga kreativitas, keempat inovasi, kelima kolaborasi, keenam refleksi, dan ketujuh pengembangan kemampuan berpikir kritis. Instrumen asesmen HOT yaitu rubrik penilaian, lembar observasi, kriteria penilaian, tes kritis sastra, analisis kasus, proyek sains, berikut presentasi bisnis. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada pagi hari ini kita bertemu dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu mau tanya, sebelum ke sekolah, apa adik-adik sudah sarapan? Ya, bagus. Jadi, kalau kita ke sekolah, kita harus sarapan dulu ya, agar tubuh kita sehat dan kita bisa menerima pelajaran dengan baik, ya, pintar. Nah, sebelum lanjut ke materi berikut, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Coba lihat samping kanan, kiri, belakang. Siapa yang tidak hadir? Ya, bagus. Hadir semua ya. Jadi, alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena izinnya pula kita bisa bertemu di tempat ini. Oke. Coba lihat di atas meja. Apabila tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran agama, kalian simpan di dalam tas. Dan silakan periksa laci masing-masing. Apa masih ada rumput? Bila ada sampah, tolong buang di tempat sampah. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Oke, Ibu hitung sampai 3 ya. Garuda, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi Bang padamu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Nah, kita lanjut dengan berdoa. Silakan maju ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbil zikni ilman warzuqni fahman.
Terima kasih Ketua kelas. Silakan duduk di tempat semula. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu bisa bertanya. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Iya, iya. Pelajaran minggu kemarin yaitu tentang rukun iman. Ada yang tahu rukun iman itu ada berapa? Iya, bagus sekali. Rukun iman ada 6. Jadi adik-adik sudah tahu ya. Jadi kita sekarang masuk pada pembelajaran mengenal huruf-huruf hijaiyah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, guru memperkenalkan huruf hijaiyah satu persatu sambil menunjukkan gambar dan cara penulisannya. Yang kedua, siswa menulis dan melafalkan huruf hijaiyah yang diajarkan. Jadi Ibu mau tanya dulu, apa itu huruf hijaiyah? Jadi huruf hijaiyah adalah huruf abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab. Jadi huruf hijaiyah itu untuk menulis bahasa Arab. Nah, yang terdiri dari 28. Huruf hijaiyah itu ada 28. Makanya adik-adik belajar ya. Yang kedua, yaitu dalam ajaran Islam, huruf-huruf ini sangatlah penting. Jadi huruf hijaiyah ini sangat penting. Untuk apa? Untuk agar kita bisa membaca Al-Quran, bisa berdoa, dan aktivitas ibadah lainnya. Jadi kalau kita tidak tahu baca huruf hijaiyah, jadi kita tidak bisa baca Al-Quran. Jadi umat Islam harus tahu baca huruf hijaiyah, tahu baca Al-Quran. Jadi belajar huruf hijaiyah itu kita harus tahu bentuk pengucapan dan cara menulisnya dengan benar. Jadi membaca huruf hijaiyah, apabila kita sudah mengetahui huruf hijaiyah, makanya kita akan tahu cara pengucapannya, bentuknya seperti apa, dan menulisnya dengan benar. Ya, sudah mengerti adik-adik? Iya, bagus. Jadi Ibu akan memperlihatkan gambar huruf hijaiyah yang seperti apa. Coba Ibu perlihatkan. Seperti ini gambar huruf hijaiyah. Adik-adik tahu ini huruf? Ini alif, ini ba, ini ta, ini sa, jim, ha, ho, da, za, ra, zai, sin, shin, shad, do, to, zo, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, wa, ya. Jadi seperti ini huruf hijaiyah ada 28. Adik-adik kan bisa lihat. Jadi coba Ibu akan sebutkan dan kalian ikuti Ibu ya. Oke. Iya, ini alif. Coba sebutkan. Iya. Ba. Iya, bagus. Ta. Iya. Fa. Iya, bagus. Jim. Iya. Ha. Ho. Iya. Da. Za. Ro. Zai. Sin. Shin. Shot. Do. To. Zo. Ain.
koin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, wa, ya. Oke, iya, pintar. Pintar adik-adik sekalian. Nah, jadi seperti ini bentuk-bentuk huruf hijaiyah ya. Bentuk-bentuk huruf hijaiyahnya seperti ini adik-adik. Makanya kita belajar jangan hanya di sekolah. Huruf hijaiyah itu sampai dirubah kita belajar lagi. Apa yang kita dapatkan di sekolah, kita ulangi lagi di rumah. Kita belajar, belajar, dan belajar terus sampai kita tahu huruf hijaiyah, sampai kita mengenal huruf hijaiyah. Nah, karena huruf hijaiyah itu kan harus itu awal dari harus tahunya Al-Quran. Tanpa huruf hijaiyah, kita tidak tahu bahasa Arab atau kita tidak tahu membaca Al-Quran. Ya adik-adik ya. Jadi sudah tahu huruf hijaiyah itu seperti apa bentuknya, seperti apa pengucapannya yang benar. Iya, oke. Iya, Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan membagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Nah, Ibu minta 5 huruf hijaiyah yang adik-adik ketahui. Setelah itu, adik-adik silakan paparkan di depan kelas. Tiap masing-masing kelompok silakan paparkan di depan kelas. Sudah mengerti? Sudah tahu? Oke. Jadi dari sekarang Ibu kasih waktu 10 menit untuk menulis huruf hijaiyah. Ada 5 huruf hijaiyah ya yang kalian ketahui. Apa saja huruf hijaiyah yang kalian ketahui? Sudah mengerti kan? Iya. Jadi sekarang masing-masing kelompok silakan tulis apa itu huruf hijaiyah. Dan setelah itu silakan ketua kelompok masing-masing maju di depan kelas dan paparkan apa yang kalian tulis tadi. Oke, silakan Ibu kasih kesempatan 10 menit dari sekarang. Apa sudah ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya. Silakan kerjasama ya. Tidak ada yang tidak kerjasama. Harus kerjasama. Oke, sudah ada yang selesai? Iya, bagus. Sudah selesai semua ya. Untuk Ibu panggil ya. Untuk kelompok 1, silakan maju di depan kelas ketua kelompoknya. Silakan paparkan apa yang kalian tulis tadi. Iya, bagus. Silakan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk di tempat semula untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan maju ke depan kelas dan paparkan apa yang kalian tulis tadi.
Iya, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat semula untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok 3 silakan maju, paparkan apa yang kalian tulis tadi. Iya, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk di tempat semula kelompok 3. Iya, Ibu lihat semua dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah bagus penulisannya, sudah bagus pengucapannya, sudah benar, bagus. Ibu kasih jempol 2. Ya, mantap. Jadi kalian jangan hanya di sekolah saja ya belajar ya. Di rumah juga belajar. Sampai di rumah jangan cuman bermain. Beri waktu luang untuk belajar huruf hijaiyah ya. Jangan hanya bermain. Sedikit-sedikit belajarlah huruf hijaiyah. Lama-lama kita akan tahu. Iya, yang sudah tiap masing-masing kelompok tugasnya silakan taruh di atas mejanya Ibu dan silakan duduk kembali. Iya, silakan duduk. Nah, sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu mau tanya dulu. Apa adik-adik di rumah belajar? Apa yang Ibu berikan di sekolah sampai di rumah diulangi lagi? Iya, bagus. Apabila kita ingin pintar, ingin tahu, makanya apa yang guru berikan di sekolah sampai di rumah jangan dilupakan. Sampai di rumah kita harus belajar, bagus. Jangan sampai di rumah kita hanya bermain. Jadi sampai di rumah kita belajar, apalagi mengenal huruf hijaiyah. Mengenal huruf hijaiyah itu harus penuh kesabaran. Ya, harus banyak belajar menulis, banyak belajar mengucapkan agar kita cepat pintar. Mengenal huruf hijaiyah itu seperti mengenal huruf abjad seperti A, B, C, D. Kan seperti itu. Apabila kalian mau belajar, Ibu pasti tahu, kalian akan tahu dan kalian akan bisa membaca huruf Arab atau Al-Quran. Jadi jangan hanya sampai di sekolah saja kalian belajar ya. Sampai di rumah juga lihat buku, pelajaran yang dipelajari di sekolah tadi sampai di rumah diulangi di rumah ya. Nah, jadi Ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Jadi Ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Kesimpulannya pelajaran hari ini yaitu mengenal huruf hijaiyah itu sangatlah penting. Huruf hijaiyah itu sangat penting untuk kita ya. Jadi huruf hijaiyah itu adalah langkah pertama kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Kalau kita tidak bisa baca huruf hijaiyah, bagaimana kita bisa lancar membaca Al-Quran ya? Jadi dengan mengenal dan menghafal setiap huruf, cara menulis dan pengucapan, maka kita akan lebih mudah
Ya Allah, bagaimana Quran? Akan mudah, lebih mudah memahami bahasa Arab. Jadi jadi pembelajaran ini membutuhkan latihan rutin dan kesabaran. Keluar ya Allah. Bagaimana itu? Bagaimana kok? Bu, terputus tadi ya? Ya Bu, ya mau dilanjutkan Bu. Pas sudah terakhir Bu, baru terputus Bu. Oh, silakan lanjut. Iya, iya Bu.
Jadi Ibu ulangi lagi ya. Kesimpulan Ibu akan menyimpulkan materi ini ya, itu mengenal huruf hijaiyah adalah langkah pertama untuk bisa membaca Al-Qur Al-Quran dengan lancar. Jadi dengan mengenal dan menghafal setiap huruf, cara menulis dan pengucapannya, kita akan lebih mudah memahami bahasa Arab dan eh, akan lebih memudahkan memahami makna Al-Quran. Jadi pembelajaran ini membutuhkan latihan rutin dan kesabaran. Ya, jadi sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, apa kalian senang belajar agama Islam? Apakah pelajaran Ibu menyenangkan? Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munafakina hatta ta'tiyahumul bayinat rasul minallahiyat lu suhufan fammatoh harat fiha fiha kutub qayyamat wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma za'atahum humul bayyinah wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahud na'una awayukimus solata wa yu'tuz zakauta wa zalika dinul qayyimat. Sadaqallahul azim.
Ya, sudah, Bu. Kan kalau sudah selesai, Ya, sudah, Bu. silakan ditunjukkan. Belum kelihatan, Bu, dihilangkan backgroundnya. Oh, iya. Atau kalau harus ditunjukkan, Bu, tunjukkan saja. Tidak kelihatan, Bu. Tidak kelihatan. Iya, iya, Bu. Ya, Ya, Bu. ya cukup, Bu. Untuk pelaksanaan ujian dari Ibu Halimatu Sadia, tema yang saya nyatakan selesai dan segera upload untuk file rekamannya supaya akan segera dinilai sebentar. Dan marilah kita tutup untuk pelaksanaan ujian komprehensif atas nama Halimatu Sadia Temayang dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah bisa live dari Zoom dan matikan rekamannya, Bu ya. Iya, 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 Bu. Ya, terima kasih.